guru dari Syekh Mahfud At-Tarmasi. Tertulis di situ bahwasanya beliau Syekh Mahfud At-Tarmasi, Kiai Haji Hashim Asy'ari, kemudian Syekhna Khalil Al-Bangkalani, mereka semuanya berguru kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan kedekatan ini enggak hilang, terus tetap ada. Di zaman Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau pernah mampir ke masjid ini. Kiai Hashim Asy'ari dari Jombang mau pergi ke Tegal, beliau mampir ke Masjid Riyadh, mau menyambung hubungan dengan Habib Alwi. Sampai ada di hadapan Habib Alwi, beliau mengatakan, wahai Habib, saya adalah murid dari paman antum. Dan terus kedekatan ini sampai diwariskan kepada Al-Habib Anis. Habib Anis menjalin kedekatan dengan para kiai yang ada di sekitar Solo ini, dengan Kiai Ahmad Umar Abdul Manan, dengan Kiai Ahmad Mustafa, dengan Kiai Muhammad Mubarid, dengan Kiai Rahmat yang lainnya. Anda tahu dulu ada Kiai Rahmat itu sering menghadiri rohasi yang ada di Masjid Riyadh. Habib Anis ketika tahu Kiai Rahmat itu sudah giginya udah nggak bisa untuk mengunyah kacang lagi, Habib Anis beliau beli penumbuk kacang, setiap sebelum roha beliau numbuk kacang agar Kiai Rahmat itu bisa makan kacang dengan enak. Agar akhlak ini diwariskan, kedekatan ini nggak hilang terus sampai sekarang. Bahkan di Haul Solo dulu juga diisi oleh para kiai. Di Pasuruan ada Kiai Abdul Hamid, ada Kiai Ahmad Jufri, ada Kiai Ahmad dari Pacar Keling, dan semuanya kedekatan itu tetap berlangsung, sama-sama berjalan satu shaf, satu barisan yang erat, dibimbing oleh Imamul A'zam Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Habib Ali pulang ke Hadramut, dan sampainya ada di Hadramut beliau memulai dakwah. Usia 19 tahun, beliau di Mekah hanya 2 tahun, usia 19 tahun beliau memulai dakwah. Beliau berdakwah ada di Masjid Hambal. Awal Habib Ali berdakwah ada di Masjid Hambal, beliau pernah menceritakan, saya apabila saya menyampaikan ilmu, saya mengajar, kurang lebih 300 orang yang hadir ketika itu. Dan kata Habib Ali, di sekitar Masjid Hambal itu isinya orang-orang soleh. Di sana ada Abdullah bin Zain Basalamah, seorang pengusaha yang kata Habib Ali, setiap saya masuk ke masjid untuk qiyamul lail tahajud, beliau sudah ada di tiang masjid berdiri membacakan Quran ketika sholat. Ada juga Syekh Muhammad Al-Khatib, ada di samping Habib Ali. Ada pula Ahmad bin Ali Makarib, itu orang-orang yang ada di dekat Habib Ali ketika beliau awal mengajar ada di Masjid Hambal. Terus sampai akhirnya Habib Ali membangun rubat, membangun pondok pesantren yang pertama di Hadramut ketika itu. Habib Ali ketika mau membangun pondok pesantren, dalam kitab Jawahirul Anfas dikisahkan, beliau nggak punya apa-apa. Tapi beliau siap capek. Beliau siap bangun pondok pesantren, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk khidmat kepada agama Islam ini dan kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan yang lain, tujuannya untuk khidmat. Habib Ali dia bangun pondok pesantren dengan harta yang dia punya, beliau mulai untuk bangun pondok pesantren, dan Allah Ta'ala menggerakkan seorang yang soleh. Kemudian pondok pesantren tersebut dibangun berkat bantuan dari sebagian orang-orang yang soleh yang ingin ikut andil di dalam dakwanya Habib Ali. Kemudian beliau membangun Masjid Riyadh. Terus seperti itu dakwah Habib Ali, dan tidak bisa dilupakan Habib Ali Al-Habsyi. Di antara rahasia kesuksesan beliau, selain ibunya, selain ayahnya, beliau mendapatkan seorang guru yang istimewa, yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Pertemuan Habib Ali dengan gurunya itu bisa dihitung jari. Namun pertemuan itu menyisakan kesan yang luar biasa dalam hidupnya Habib Ali. Bahkan dalam syair-syairnya Habib Ali, beliau sering kali memuji gurunya tersebut. Pertemuan yang bisa dihitung dengan jari tapi meninggalkan kesan sampai beliau wafat. Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas, beliau mengatakan yang tadi telah disampaikan di dalam manaqib yang bahasa Arab, bahwasanya beliau mengatakan pada Habib Ali, wahai Ali, engkau telah aku sodorkan kepada Nabi Muhammad sebanyak 20 kali. Disebut-sebut Habib Ali di hadapan Rasulullah sebanyak 20 kali oleh gurunya Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Pertemuan singkat namun meninggalkan kesan yang luar biasa. Habib Ali sangat mencintai gurunya. Bahkan terus beliau mahabbahnya kepada guru yang mahabbah yang shadiqah. Sampai-sampai dikatakan Asy-Syaikh ka Abi Bakar Al-Attas wal murid ka Ali Habsyi wa illa fala.
Guru seperti Habib Abu Bakar Al-Attas, murid seperti Ali Habsyi. Kalau begitu, nggak seperti itu, berarti bukan. Karena kedekatan yang luar biasa antara Habib Abu Bakar Al-Attas dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kan Habib Ali beliau pernah mendatangi gurunya, kemudian beliau mengeluh, wahai Habib. Habib Ali mengeluh. Apa yang dikeluhkan sama Habib Ali? Habib Ali mengeluh, Habib, saya tidak bisa beramal seperti orang-orang soleh terdahulu. Habib Ali ngeluh, saya amalnya kurang. Saya nggak bisa beramal kayak orang soleh terdahulu. Anda tahu amalnya Habib Ali? Ramadan tiap malam tarawih 10 juz. Itu masih ngeluh amalnya kurang. Tiap malam 10 juz, 3 hari sekali khatam Quran ketika tarawih. Habib, amal saya kurang. Kemudian kata Habib Abu Bakar Al-Attas, tenanglah ya Ali, engkau enggak usah khawatir. Insya Allah saya sudah punya amal dan amal saya juga mencukupi untuk kamu insya Allah. Yang amalnya 1 malam 10 juz itu masih merasa kurang. Masih merasa kurang itu Habib Ali. Kemudian Habib Ali mengatakan semua orang. Beliau ketika menasihatkan kepada putrinya Habibah Khadijah, beliau mengatakan, wahai Khadijah, wahai putriku, engkau enggak berjumpa dengan Habib Abu Bakar, tapi engkau mencintainya. Dan ini berlaku juga untuk kita semuanya. Insyaallah kita semua pecinta Habib Abu Bakar Al-Attas. Kita enggak berjumpa dengan Habib Abu Bakar, tapi kita mencintai Habib Abu Bakar Al-Attas. Apa kata Habib Ali? Dan semua. Habib Abu Bakar Al-Attas mengatakan, semua yang mencintai aku, yang menjadi sahabatku, aku akan penuhi semua urusan dunianya bahkan sampai akhiratnya. Semua yang mencintai Habib Abu Bakar Al-Attas, begitulah yang disampaikan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Terus berlangsung dakwah. Habib Ali menjalankan dakwah dengan penuh kesantunan. Beliau mengajarkan husnudzon. Apabila Anda baca kalam-kalamnya Habib Ali, husnudzon, 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 hidupkan tauhid terus seperti itu. Habib Ali berdakwah dengan memberikan suri tauladan. Beliau bukan hanya pandai memberikan mau'izatul hasanah, namun beliau juga menjadi uswatun hasanah. Bahkan pernah dikisahkan suatu ketika terjadi di kota Bur. Kota Bur itu beda kota dengan Sewot. Terjadi satu perselisihan. Jadi ada satu kasus pembunuhan. Dan ketika itu sudah hampir perang. Ayah dari yang terbunuh akan menuntut kisos. Dan pelaku pembunuhan itu harus dihukum mati, namun akan dibela oleh sahabat-sahabatnya. Habib Ali masuk ke kota mendengarkan itu. Habib Ali langsung mendatangi kota Bur ketika itu. Sampai di sana Habib Ali menyaksikan setiap rumah sudah siap dengan senjatanya masing-masing ketika itu. Maka Habib Ali pertama kali mendatangi pelaku pembunuhan tersebut. Begitu Habib Ali mendatangi pelaku pembunuhan itu, langsung bersimpuh dia di hadapan Habib Ali, mengakui saya salah dan saya adalah pelaku pembunuhan itu. Ikrar, saya pelakunya. Saya melakukan dan saya salah dan saya mau diapakan terserah. Namun kalau terjadi sesuatu, saya sampai dihukum mati, pasti kerabat saya yang akan marah. Habib Ali mendatangi ayah dari yang terbunuh. Dan ketika itu ayah dari pihak yang terbunuh sudah dirayu selama 2 hari. Masih enggak bergeming, pokoknya tuntut balas hukum mati. Enggak ada pilihan lain. Bahkan saya sampai mengatakan sampai kiamat tetap saya akan menuntut balas. Ketika Habib Ali datang, Habib Ali rayu. Habib Ali mengatakan, maafkan. Orang memaafkan itu mulia. Orang memaafkan itu adalah orang yang hebat. Anakmu udah tiada. Kalau kamu membunuh balas, anakmu juga enggak akan hidup. Anakmu sudah tiada. Ketahuilah pelaku pembunuhan ini adalah keturunan orang yang mulia. Siapa tahu engkau akan ditolong sama kakeknya. Dirayu sama Habib Ali. Dan Habib Ali membawakan firman Allah Ta'ala, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang memaafkan dari kisos, membiarkan hidup, maka seakan-akan dia membiarkan hidup semua manusia. Mendengarkan itu, maka ayah dari pihak yang terbunuh kemudian terdiam. Saat Habib Ali mengumpulkan semua pihak dari keluarga pembunuh dan semua pihak yang akan berperang dari keluarga yang terbunuh.
Sampai di tempat itu mulailah terdengar suara-suara yang akan mengatakan balas dendam, kita tuntut, kita habisi, kita bunuh dan lain sebagainya. Di tengah suara-suara yang seperti itu, maka ayah dari anak yang terbunuh kemudian berdiri dan mengatakan, ya ma'syarul hadirin, wahai semua yang hadir, ini samahtuh, saya sudah memaafkan dia dan saya memaafkan semua kesalahannya lillahi walir rasuli sallallahu alaihi wasallam wali ali habsyi. Saya maafkan kesalahan pelaku pembunuh ini karena Allah, karena Rasulullah, dan karena Ali Habsyi. Fabaka wa abkal hadirin, maka menangis semuanya dan menangis saya hadir di tempat itu, dan tidak terjadi pertumpahan darah, enggak jadi perang saudara karena islah, karena usaha daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Akhlak yang mulia yang Habib Ali ajarkan. Bahkan beliau setiap akan tidur, beliau Habib Ali selalu berdoa. Siapa yang didoakan sama Habib Ali? Bukan orang yang menyumbang pembangunan beliau, bukan sekedar itu. Sama didoakan sama Habib Ali, Allahumma samih kullaman asa'a ilayya. Ya Allah, maafkanlah semua orang yang berbuat salah kepadaku. Habib Ali memaafkan, Habib Ali meminta Allah memaafkan semua orang. Orang yang bagaimana? Semua orang yang berbuat kesalahan kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Berlalu kehidupan Habib Ali, beliau menjalani kehidupannya dengan penuh keistimewaan, dengan penuh suri tauladan yang gak mungkin akan kita bacakan semuanya di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Namun yang sedikit tadi semoga bisa menjadi sebab wasilah kita bisa mengenal Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Saat ini disebutkan Habib Ali, Habib Ali, Habib Ali. Maka kita sekarang mengetahui kenapa beliau disebut-sebut sedemikian rupa. Beliau Habib Ali wafat pada hari Minggu di waktu zuhur, Yaumul Ahad, di waktu zuhur, di tanggal yang seperti ini, di bulan yang seperti ini, tahun 1333 Hijriah. Ketika itu merupakan kabar duka untuk seluruh kaum muslimin yang ada di saat itu. Berbondong-bondong orang menghadiri jenazah Habib Ali. Bahkan ketika itu jenazah Habib Ali yang mengantarkan beliau sampai ke tempat peristirahatannya gak bisa kelihatan mana yang paling depan dan mana yang paling belakang. Terdengarlah suara tangisan, terdengarlah suara rintihan karena belum rela berpisah dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Masyarakat merasa kehilangan. Bahkan sebagian di antara mereka setelah wafatnya Habib Ali, mereka mengatakan kami sekarang hidup di dunia. Tanya orang, kau sebelumnya kamu di mana? Kami sekarang hidup di dunia. Sebelumnya kamu di mana? Selama Habib Ali Habsyi hidup, kami enggak serasa hidup di dunia, kami serasa hidup di surga. Kenapa hidup di surga? Karena mereka hidup di tengah-tengah masyarakat yang enggak ada permusuhan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Mereka hidup bermasyarakat enggak ada benci, enggak ada permusuhan, enggak ada saling dendam, ketemu dalam keadaan berbahagia. Ibaratnya seperti itu. Kami hidup di dunia ini baru tahu hidup di dunia setelah wafatnya Habib Ali Habsyi. Sebelumnya kami hidup serasa di surga. Dan alhamdulillah majlis ini karena mengenang Habib Ali Habsyi kita serasa di surga insyaallah. Dan semoga berkah majlis ini Allah Ta'ala akan jadikan kita semua sampai kepada surganya Allah Ta'ala bersama dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya Rabb ya Allah, berkat kekasihmu tercinta Habibuna Muhammad SAW dan berkat para awliyamu khususnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ampunilah dosa-dosa kami semuanya, tutupilah aib-aib kami semuanya, bersihkanlah hati kami, lindungi kami dan keluarga kami dari segala macam musibah, selamatkan kami dari akidah-akidah yang sesat, kembalikan kami ke jalannya orang-orang tua kami ya Rabb, kembalikanlah kami ke jalannya salaf ya Allah. Siapapun yang sedang sakit di antara kami maka sembuhkanlah ya Allah. Ya Rabb ya Allah, panjangkanlah umur guru-guru kami semuanya, panjangkanlah umur para ulama kami semuanya. Kami betul-betul mengenang di saat terakhir hal yang semacam ini masih bersama Kamil Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf
wal Habib Umar bin Abu Bakar Al-Muhdhar, dan mereka telah mendahului kami. Ya Rabb ya Allah, jadikan kubur mereka taman daripada taman surga. Dan yang masih ada di antara kami jagalah ya Rabb, berikanlah kepada mereka panjang umur, berikanlah kepada mereka kesehatan, berikanlah kepada mereka kemudahan agar mereka dapat membimbing kami ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb ya Allah, apabila Engkau mengambil para ulama kami saat ini, sungguh kami seperti anak yatim ya Rabb. Kami enggak ada yang membimbing, kami enggak ada yang mengarahkan, maka panjangkanlah usia mereka semuanya. Ya Rabb ya Allah, ya Rabb ya Allah, pertemukan kami kembali semuanya di tempat ini di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Ya Rabb ya Allah, banyak saudara-saudara kami di saat ini, di hari ini tidak bisa menghadiri acara ini karena memang keterbatasan yang sedang terjadi. Ya Rabb ya Allah, berikanlah kepada mereka keberkahan yang sama dengan kami. Ya Rabb ya Allah, kumpulkan kami dengan mereka bersama-sama di tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Ya Rabb ya Allah, lindungi bumi Indonesia ini, angkat segala wabah penyakit, berikanlah kepada seluruh warganya keberkahan, berikanlah kepada seluruh masyarakatnya kemudahan. Ya Rabb ya Allah, ya Rabb ya Allah, kabulkanlah semua permohonan kami ini. Pandanglah hati kami semuanya ya Rabb, pandanglah hati kami semuanya ya Rabb. Jadikan kami semuanya orang yang Engkau pantaskan untuk bisa dicintai oleh para aulia Allah wassalihin. Ya Rabb ya Allah, ya Rabb ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni kami, kepada siapa kami akan memohon pengampunan ya Rabb? Dengan apa kami akan menghadap-Mu ya Rabb? Ya Rabb ya Allah, kami berkumpul di tempat ini mengharapkan keberkahan dari kekasih-Mu, mengharapkan keberkahan dari makhluk yang Engkau cintai, maka keberkahan beliau jadikan kami semua Engkau cintai ya Rabb. Jadikanlah kami semua Engkau cintai ya Rabb. Panjangkan usia kami dalam ketaatan dan husnul khatimah, dan jadikan kami semuanya orang-orang yang selalu bisa membahagiakan dan berbahagia Nabi Muhammad SAW karena kami semuanya ya Rabb. Jadikan kami selalu berkumpul dengan Rasulullah SAW di dunia ini. Jangan putuskan kami dengan Nabi Muhammad di dunia ini sampai di akhirat nanti. Jadikan kami semuanya menempati kedudukan yang tinggi di surga bersama dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi faj'al mustama'na ghayatu husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwaha minna bilika khairil anami wa blighil muhtara anna min salatin wa salamin alhamdulillah rabbil alamin.